Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama adalah sifat pertukaran atau disebut dengan komutatif. Sifat yang kedua yaitu sifat pengelompokan disebut dengan asosiatif, dan yang ketiga adalah sifat penyebaran yang disebut dengan distributif. Yang pertama yaitu sifat pertukaran atau disebut dengan komutatif. Pada penjumlahan bilangan bulat, pertukaran letak suku-sukunya tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Perhatikan sifat komutatif pada penjumlahan berikut. Negatif 18 ditambah 54 hasilnya adalah 36. Demikian juga apabila dia dipindah tempat, yaitu 54 ditambah negatif 18, maka hasilnya juga adalah 36. Secara umum, sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dengan catatan bahwa A dan B adalah sembarang bilangan bulat. Sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. Pertukaran letak suku-suku pada perkalian bilangan bulat tidak mempengaruhi hasil perkalian. Perhatikan sifat komutatif pada perkalian berikut. Negatif 14 dikalikan 27 maka hasilnya negatif 378. Apabila letak suku-suku tersebut kita tukar, yaitu menjadi 27 kali negatif 14, maka hasilnya juga akan tetap sama, yaitu negatif 378. Secara umum, sifat komutatif pada perkalian juga dapat ditulis sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A. Dengan catatan yang sama bahwa A dan B adalah sembarang bilangan bulat. Yang kedua adalah sifat pengelompokan atau biasa juga disebut dengan asosiatif. Perhatikan sifat asosiatif pada penjumlahan berikut. 42 ditambah negatif 60 ditambah 84 hasilnya adalah, di sini kita mengerjakan pada suku pertama dan suku kedua terlebih dahulu, yaitu kita kelompokkan 42 ditambah negatif 60 hasilnya adalah negatif 18. Kemudian baru ditambah dengan 84 maka hasilnya 66. Jika kita mengerjakan penjumlahan tersebut dengan mengelompokkan suku kedua dan ketiga terlebih dahulu, maka hasilnya akan tetap sama. Kita lihat, negatif 60 ditambah 84, kita jumlahkan terlebih dahulu yaitu 24, kemudian ditambah dengan 42, maka hasilnya tetap sama yaitu 66. Secara umum, sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Dengan catatan A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat. Sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. Perhatikan sifat asosiatif pada perkalian di bawah ini. Kita lihat 25 dikali negatif 8 dikali 4 hasilnya adalah, maka yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah suku pertama dan suku kedua. 25 dikali negatif 8 hasilnya adalah negatif 200, kemudian baru dikalikan dengan 4, maka hasilnya negatif 800. Jika perkalian tersebut kita kerjakan terlebih dahulu adalah suku kedua dan suku ketiga, maka hasilnya nanti akan tetap sama. Kita lihat, negatif 8 dikalikan 4, maka hasilnya adalah negatif 32. Kemudian kita kalikan dengan 25, maka hasilnya akan tetap sama yaitu negatif 800.
Secara umum, sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis sebagai berikut. A dikali B kali C sama dengan A dikali B dikali C. Dengan catatan bahwa A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat. Sifat berikutnya adalah sifat penyebaran atau yang disebut juga dengan sifat distributif. Perhatikan contoh perkalian terhadap penjumlahan berikut ini. Negatif 5 dikali negatif 35 ditambah 86. Maka kita mengerjakan terlebih dulu yang ada di dalam kurung, yaitu negatif 35 ditambah 86 hasilnya adalah 51. Kemudian kita kalikan dengan negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 255. Jika perkalian terhadap penjumlahan tersebut kita kenakan sifat distributif, maka kita lakukan penyebaran terhadap operasi hitungnya. Kita lihat. Kita kerjakan terlebih dahulu negatif 5 kali negatif 35 yang hasilnya adalah 175. Kemudian ditambahkan dengan negatif 5 dikali 86 yang hasilnya negatif 430. Kemudian keduanya dijumlahkan maka hasilnya akan tetap sama yaitu negatif 225. Maka secara umum, sifat distributif pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dengan catatan bahwa A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat. Berikutnya, kita akan lihat perkalian terhadap pengurangan. Yaitu negatif 3 dikali 20 kurangi 14. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 20 kurangi 14 hasilnya 6, kemudian dikalikan dengan negatif 3, maka akan dihasilkan negatif 18. Jika perkalian terhadap pengurangan tersebut kita kenakan sifat distributif, maka kita akan melakukan penyebaran terhadap operasi hitungnya. Kita lihat, negatif 3 dikali 20 hasilnya adalah negatif 60. Kemudian kita kerjakan negatif 3 dikali 14, maka hasilnya negatif 42. Kedua hasil tersebut kemudian kita kurangkan dan hasilnya adalah tetap sama yaitu negatif 18. Secara umum, sifat distributif pada pengurangan dapat ditulis sebagai berikut. A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Dengan catatan yang sama bahwa A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat. Demikian tadi adalah pembahasan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Perlu diingat bahwa sifat pertukaran komutatif dan sifat pengelompokan asosiatif itu tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan dan pembagian. Sedangkan untuk sifat penyebaran distributif juga tidak berlaku untuk pembagian. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi dapat bermanfaat dan terima kasih.